pokoknya cuan terus Cuk. Koin HNT naik saat market kripto blosor, semuanya ambiar merah dalam, HNT malah naik. Dan beritanya pun sebetulnya juga nggak ada berita bagus, malahan cenderung jelek juga. Tapi kok tetap naik? Kita akan cek satu-satu poin-poin apa secara teknikal yang bisa memungkinkan kita mendapatkan keuntungan dari HNT ketika marketnya berdarah-darah, apalagi nanti marketnya cenderung rebound naik, apakah HNT-nya juga akan meledak naik sampai dengan ratusan bahkan ribuan persen. Yuk cek bareng-bareng ya. HNT atau Helium secara singkat punya blockchain-nya sendiri, bergeraknya di bidang IoT, Internet of Things, intinya ada jaringan 5G juga di sana. Tapi beritanya belakangan juga masih negatif. Terakhir adalah Helium bahkan pengen pindah jaringan ke Solana, punya jaringan DW tapi malah pengen dipindahin ke Solana. Seharusnya beritanya juga tidak positif ya, ini beritanya malah negatif sebenarnya, tapi kok malah naik padahal market kriptonya juga berdarah-darah. Kita lihat ini posisi sementara di ranking 70 untuk Helium, dan ini sementara naik sekitaran 8% di saat market kriptonya ambiar ya. Berita nggak ada yang positif, dan harga Helium itu juga sudah terkoreksi banyak ya. Memang market kripto memang turun dalam beberapa bulan belakangan ini. Cuman Helium lebih dalam lagi karena banyak berita negatif beredar. Intinya, tapi kalau kita lihat secara teknis, ini kita lihat dari time frame mingguan dulu, nanti bertahap turunin ke time frame yang lebih kecil ya. Di time frame mingguan kelihatan jelas kalau dengan penurunan volumenya terakhir bahkan tambah besar. Kalau kita cuma lihat dari 2 hari belakangan ini volumenya cukup besar dan merah, yang artinya memang mungkin fase distribusi, banyak yang jualin, banyak berita negatif, di samping market kriptonya juga jelek ya. Posisinya seperti itu kalau lihat dari time frame mingguan, belum ada sesuatu hal yang positif lah. Meskipun kalau kita lihat dari CCI 50-nya ini posisinya ya divergence positif ya, ini posisinya ini naik, cenderung naik, tapi ini harga turun. Jadi kalau dari CCI 50 di time frame mingguan ini ada potensi balik arah, meskipun belum bisa dikonfirmasi dengan formasi candlestick-nya. Itu dari time frame mingguan, belum ada sisi positifnya. Cuman kalau kita lihat yang harian, nah di sini teman-teman bisa lihat mulai 30 Agustus mulai penurunan cukup dalam. Teman-teman bisa lihat volume yang timbul. Volumenya naik, harganya turun dalam. Secara singkat, kalau terjadi volume transaksi yang besar dan harganya turun, maka itu jelas fase distribusi, orang banyak jualan lepas barang. Cuman di poin yang terakhir di hari ini, candlestick-nya hijau, volumenya lebih besar dibanding beberapa hari sebelumnya ketika terjadi distribusi. Yang artinya kalau cuma lihat dari sini aja, dari volume transaksi, dan kita lihat dari candlestick-nya, apalagi kalau besok pagi jam 7, posisi tutupnya di atas $4 untuk harga Helium, HNT, maka dia akan membentuk bullish engulfing. Bullish engulfing ada di konten ini, teman-teman bisa baca, meskipun itu juga butuh konfirmasi candle-candle berikutnya. Cuman itu adalah suatu sinyal yang cukup positif ya, dibarengin dengan volume transaksi yang besar. Untuk sementara setidaknya pembalikan arah. Tapi tentu saja juga harus melihat market kripto pada umumnya. Kalau memang BTC-nya didump, BTC DOM-nya naik, ya otomatis ini akan mungkin lebih susah naik, meskipun nggak menutup kemungkinan juga bisa naik ya. Ini dari time frame daily. Terus kita lihat dari Ichimoku semuanya masih bearish. Cuman dari CCI 50 ini sama dengan yang time frame mingguan. Di titik ini turun harga, tapi CCI 50 sudah naik. Yang artinya CCI 50-nya ada divergence positif, yang berarti pola pembalikan arah. Nah, kalau yang di time frame mingguan tadi kan cuma dari CCI 50 aja divergence positif, tapi candlestick-nya belum terkonfirmasi ada rebound. Sementara kalau di yang time frame harian ini sudah kelihatan ada sedikit pola rebound. Kita masuk ke time frame yang lebih pendek lagi dari HNT. Di pola 4 jam, ya ini di pola 4 jam jelas ini
teman-teman bisa lihat di sini mulai muncul doji. Di sini doji hijau dan berbalik arah. Sekarang malah bahkan ini di atas garis Kijun-nya, garis merah dari Ichimoku. Ini sedikit pola yang baik, meskipun Ichimoku-nya semuanya indikasinya masih negatif, masih bearish. CCI 50 sudah mulai di atas harga minus 100, otomatis ini mulai masuk fase akumulasi yang kedua ya, zona kedua. Nah, ini di sisi volume teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Volume hijau cukup bagus dan breakout trend line, minor trend line lah, trend line kecil ya di sini. Ini udah breakout. Ini adalah suatu sinyal yang sangat bagus untuk membalikan arah di time frame 4 jam. Minor tapi ya, ini belum suatu yang kuat. Di time frame 4 jam menurut saya akan jadi rebound yang cukup kuat kalau break awan Kumo ini. Sementara berada di area titik tertingginya di garis span B ini berada di area 5,6 dolar, masih jauh banget ya. Nah, ini posisinya di time frame 4 jam. Nanti kita akan bahas titik-titik resistennya seperti apa. Saya hanya akan bahas resisten karena menurut saya kalau terjadi pembalikan arah makanya akan terjadi pola kenaikan yang cukup kuat ya. Kita lihat nanti di akhir. Terus di time frame 1 jam. Nah, ini kuncinya menurut saya untuk melanjutkan penguatan di time frame besar. Jadi ketika di time frame 4 jam tadi bahkan belum menyentuh ke Kumonya atau awan, di time frame 1 jam ini sudah masuk ke fase span B, yang artinya kalau misalnya tembus dari awannya ada peluang kenaikan yang cukup kuat. Plus ini ada golden cross juga, dan plus ini Chikou span-nya, lagging span-nya juga sudah di atas candlestick. Ini adalah mulai ada pola membalikan arah meskipun Kumonya masih merah. Ini butuh Kumo hijau yang di sini sudah diramalkan akan hijau dalam beberapa jam ke depan. Tapi kita akan lihat apakah kalau market kriptonya nggak dump lebih jauh lagi, ada kemungkinan ini bisa melanjutkan penguatan. Nah, sini sementara seperti ini untuk time frame 1 jam, sinyal bullishnya mulai menguat. Tinggal Kumonya aja, CC50 sudah di atas harga di atas garis 100, zona 4 yang artinya ini zona bullish list ya. Kita akan tunggu, terus kita akan lihat ini target harganya, resistennya di berapa aja. Kita lihat dari yang time frame 1 jam aja, 1 hari daily, karena ini kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan ya untuk helium ini. Menggunakan Fibo aja yang gampang. Di sini gambarannya seperti ini. Resisten pertama ada di kisaran 5,34 dolar, yang berarti tadi di time frame 4 jam itu kurang lebih memang berada di area Kumonya ya. Ini itu resisten yang pertama 5,34 dolar. Selanjutnya yang berikutnya ada di 6,7 dolar dan 7,8 dolar. Berikutnya lagi ada di area 10,5 dolar dan yang terakhir 12,5 dolar. Itu untuk resistennya. Menurut saya yang paling logis di 5 dolar dulu, itu belum terlampaui. Tapi kalau pergerakannya seperti ini, seperti hari ini, disertai dengan market kripto yang recover dulu, bukan mustahil akan mendekati ke 5 dolar. Tapi untuk sampai ke 5 dolar ini di time frame 4 jam ada 2 resisten. Itu di span A. Span A ada di kisaran 5 dolar. Itu adalah resisten yang cukup kuat. Dan ini untuk HNT, mudah-mudahan naik beneran. Dan mudah-mudahan market kriptonya ada recover sedikit. Dan ketika recover menurut saya boom HNT-nya. Secara saya pribadi ya, resiko ditanggung penumpang. Mungkin akan recover dulu karena sudah turunnya lama, terjadi lama dan belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Salam cuanco.